wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas seputar tentang keutamaan di bulan Dzulhijjah. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama mengenai amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Apa saja amalan-amalan di bulan Dzulhijjah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja, tentang yang dipertanyakan adalah amalan di bulan Dzulhijjah, kan gitu ya. Amalan di bulan Dzulhijjah di 10 hari yang pertama itu ada yang disebut dengan puasa tarwiyah, ada yang disebut dengan puasa Arafah. Yang mana orang itu kalau melakukan puasa di hari Arafah itu katanya bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan bisa menghapus dosa 1 tahun setelahnya. Ada salah satu sahabat ya yang pernah mengamalkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Yang mana tanggal 9 itu kan namanya hari Arafah. Kemudian di tanggal 8 Dzulhijjah itu namanya disebut dengan tarwiyah, seperti itu. Lalu kemudian kesunahan hari Arafah untuk berpuasa itu disunahkan bagi selain orang yang melaksanakan ibadah haji. Dengan artian kalau orang lagi melaksanakan ibadah haji, maka dia tidak disunahkan untuk berpuasa di hari Arafah, seperti itu. Kemudian amalan berikutnya yaitu dengan melaksanakan haji, gitu. Melakukan haji. Haji itu ya merupakan rukun Islam yang terakhir, wajib bagi setiap orang yang sudah memenuhi syarat ya, diantaranya kan mampu untuk berhaji. Kemudian sekarang ada istilah yang disebut dengan haji reguler ya kalau di Indonesia. Kemudian ada haji plus atau yang disebut dengan haji khusus. Begitu juga ada yang disebut dengan haji furoda. Itu istilah dalam pemberangkatan haji. Jadi kalau haji reguler itu yang biasa dilakukan di masyarakat, yang harus nunggu sekitar 30 tahun lebih. Nah itu sekitar itulah. Kemudian kalau yang haji plus itu haji yang lebih cepat, sekitar 5 tahun sampai 9 tahun. Kalau yang haji furoda itu haji yang cepat, lebih cepat lagi gitu ya. Nah itu amalan yang berikutnya yang bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Kemudian ada lagi amalan-amalan yang bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah, yaitu memperbanyak untuk membaca tasbih subhanallah, kemudian tahmid alhamdulillah, kemudian membaca tahlil la ilaha illallah, membaca takbir Allahu akbar. Bahkan katanya dulu itu pernah ada sahabat yang kalau nggak salah itu Ibnu Umar dan Abu Hurairah gitu ya. Beliau katanya keluar ke suatu pasar dan beliau bertakbir sampai orang-orang itu ikut bertakbir juga. Itu di bulan Dzulhijjah itu. Berarti kita bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh ulama salaf, yaitu di 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah kita bisa melaksanakan amalan yang berupa bertakbir dan semacamnya gitu ya. Kemudian amalan berikutnya yang bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah yaitu memperbanyak beramal soleh, seperti membaca Al-Quran, bersedekah, pokoknya amal-amal soleh yang lain gitu ya. Bahkan ada suatu keterangan gini, tidak ada suatu hari yang mana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah untuk dilakukan di pertama amal soleh di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Seperti itu. Intinya tidak ada suatu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah
ketimbang pada tanggal 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Seperti itu. Bahkan kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Meskipun jihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Walal jihad fi sabilillah." Meskipun jihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai'un." Kecuali ada seorang lelaki yang keluar dengan membawa harta bendanya, kemudian dia tidak kembali ke rumahnya, artinya dia sudah terbunuh menjadi orang yang syahid fisabilillah. Itu amal yang bisa membandingi orang yang beramal soleh di 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Seperti itu. Jadi itu saking utamanya beramal di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah, sampai yang bisa membandingi itu cuma orang yang berjihad membawa harta bendanya, kemudian dia tidak pulang karena dia terbunuh. Itu dari saking mulianya beramal soleh di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian ada lagi berkurban, itu bisa dilaksanakan ya. Berkurban itu waktunya mulai dari tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau yang disebut dengan hari Nahr sampai tanggal 13 hari Tasyrik itu. Dan amalan-amalan lain yang bisa diamalkan di bulan Dzulhijjah ini. Sekian, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum dan penjelasan haji plus dan furoda, yang mana ongkosnya lebih banyak dan lebih cepat untuk berangkat? Apakah itu sah atau tidak? Untuk pertanyaan kedua, ini yang ditanyakan bagaimana hukum penjelasan tentang haji plus dan furoda. Sebenarnya gini ya, di Indonesia itu kan ada yang disebut dengan haji plus, haji furoda, kemudian haji reguler. Sebenarnya orang yang melaksanakan haji furoda dan orang yang melaksanakan haji plus itu tidak mengganggu masa waktu dari orang yang melaksanakan haji reguler. Seperti itu. Jadi karena tidak mengganggu, maka tidak bermasalah, tidak apa-apa. Karena beda dengan orang yang nerobos antrian. Orang yang nerobos antrian itu berdosa. Contohnya ada orang lagi antri mau masuk ke jeding, kemudian diterobos oleh orang, maka itu hukumnya berdosa. Beda dengan masalah haji furoda, ini karena tidak mengganggu, tidak mempengaruhi terhadap menunggunya jemaah haji yang menunggu selama 30 tahun. Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, jika hari raya Idul Adha berbeda antara Indonesia dan Arab Saudi, mana yang harus kita ikuti? Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu jika hari raya Idul Adha berbeda dengan hari raya antara Indonesia dan Arab Saudi kan ya? Ya. Terus yang harus kita ikuti itu yang mana? Apakah kita ikut Indonesia atau yang di Arab Saudi? Memang kalau nggak salah ya, di tahun ini itu berbeda antara Indonesia dan Arab Saudi. Lalu kemudian masalah kita harus mengikuti yang mana? Ini memang terjadi perbedaan pendapat ya, antara ulama. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, karena di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i kan, maka kita harus ikut di wilayahnya masing-masing. Berarti kalau di Indonesia hari raya itu hari Ahad, maka kita harus ikut di hari Ahad. Walaupun di Arab Saudi misalnya lebih awal, jadi kita harus ikut di Indonesia. Itu kalau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau mengikuti pendapat dari ulama yang lain, itu menjelaskan ittihadul matla'. Jadi harus mengikuti di satu tempat. Berarti kita harus ikut yang
di Arab Saudi, seperti itu. Jadi karena kita ini hidupnya di Indonesia dan mazhabnya Syafi'i, ya ikut pendapat Imam Syafi'i saja. Dan kalau nggak salah di tahun ini memang berbeda antara Indonesia dan Arab Saudi. Berbeda, berarti kita ikut yang Indonesia seperti itu. Nah, itu yang tentang pertanyaan yang tadi, bagaimana hukumnya jika antara dua negara berbeda gitu ya. Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang keempat, apa keutamaan berkurban dan penjelasannya? Keutamaan berkurban ya. Ya, berkurban memang gini dulu, kita harus tahu berkurban itu apa. Berkurban itu sebenarnya adalah penyembelihan hewan yang tujuannya untuk beribadah kepada Allah, yang dilakukan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan 3 hari berikutnya, atau yang disebut dengan hari tasyrik. Kemudian masalah keutamaannya, keutamaan berkurban itu memang gini, tidak ada kesunahan amalan yang paling dicintai oleh Allah pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah kecuali kurban, seperti itu. Jadi memang berkurban itu memang jadi salah satu-satunya amal yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, seperti itu. Makanya kita sebagai umat muslim di dunia, yang terbesar di dunia ya, umat Islam di Indonesia ini, perlu bersyukur bahwasanya kita itu sudah banyak di kalangan kita orang yang berkurban, orang yang melaksanakan kurban. Tidak sedikit dari mereka yang berkurban ya. Jadi mereka itu sebenarnya sudah melaksanakan sunnah Nabi. Bahkan ada yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib, seperti itu. Ada yang mengatakan wajib ya. Kemudian tentang kurban ya. Kurban itu merupakan suatu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan, yang waktunya seperti tadi, tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah, atau yang disebut dengan hari tasyrik. Kemudian dulu katanya pernah sahabat Rasulullah bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu udhiyah? Apa itu udhiyah? Kemudian bahasanya gini, ma hadhil adhahi. Kemudian Rasulullah menjawab, sunnatu abikum Ibrahim, yaitu kesunahannya bapak kalian semua, yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian para sahabat bertanya lagi, apa yang kami dapatkan dari udhiyah tersebut yang akan kembali pada kami? Kemudian Rasulullah menjawab, bikulli sya'ratin hasanatun. Setiap rambutnya itu katanya ada pahalanya, ada kebaikannya di setiap rambutnya. Kemudian para sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan bulunya, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, di setiap bulu dari rambutnya, di setiap rambut dari bulunya itu terdapat kebaikan. Itu diantara keutamaan untuk melakukan kurbannya. Katanya itu orang yang menyembelih kurban, orang yang berkurban itu katanya nanti darahnya itu sebelum nyampe ke tanah itu sudah nyampe di tempat yang sudah disediakan oleh Allah, seperti itu. Kemudian kurban itu katanya akan datang pada hari kiamat ya, kalau nggak salah, akan datang dengan kukunya, kemudian tanduknya akan datang semuanya secara utuh nanti. Dan kemudian amalan yang berkurban ini, orang yang berkurban ini sudah melakukan amalan yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dulu kan Nabi Ibrahim pernah diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Pada waktu itu Nabi Ismail sekitar umur 7 tahun kalau nggak salah, sekitar
ya 7 tahunan lah. Namun pada akhirnya kayak wa fadainahu bidzibhin azim kan gitu. Diganti, sebenarnya yang disembelih itu bukan Nabi Ismail, akan tetapi kambing seperti itu. Dan kemudian hewan yang berhak untuk yang mencukupi untuk dibuat kurban itu bisa menggunakan unta, bisa menggunakan sapi, bisa menggunakan kambing. Kemudian kalau unta umurnya itu 5 tahun ya minimal. Kalau sapi 2 tahun minimal. Kalau kambing itu, kalau kambing kacang umur 2 tahun. Kalau kambing domba itu kalau bahasa Maduranya tumpeh itu umur 1 tahun. Atau ada bahkan yang mengatakan kambing kacang itu 1 tahun, kalau domba 6 bulan seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian masalah kurban ya. Kurban itu ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Kalau yang sunnah itu boleh orang yang berkurban itu memakannya, boleh. Tapi jangan sampai sepertiga dari dagingnya. Tapi kalau kurbannya wajib, maka harus disedekahkan semuanya tanpa terkecuali. Seperti itu. Nah, mungkin cuma seperti itu saja keterangan tentang kurban. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sekian. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada pesan-pesan tambahan dari sampean mengenai bulan Dzulhijjah. Ya, untuk di bulan Dzulhijjah ini sepantasnya untuk kita memperbanyak amal kebaikan, amal soleh, terutama di 10 yang awal dari bulan Dzulhijjah. Karena amal soleh di 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah itu termasuk yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan yang bisa membandingi itu cuma berjihad, kemudian membawa semua harta bendanya, lalu orang tersebut terbunuh dan tidak kembali lagi ke rumahnya. Itu dari saking utamanya beramal soleh di 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Terutama ada kurban. Ya, sekian. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tingkah laku dan perkataan yang kurang pantas. Kami mohon sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.